sorak-sorai bagi Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Kami menetapkan hati kami untuk percaya kepada-Mu. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami mau percaya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami hari-hari ini. Dan lebih lagi hari ini Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar. Berikan kami hikmat pengertian dan wahyu. Supaya sungguh-sungguh firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Firman itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami disembuhkan, kami dikuatkan kembali, dan kami melihat setiap pintu-pintu terbuka, bahkan langit terbuka, berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Dari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Ucapkan shalom, saudara. Ya, ini bulan Mei lewat, bulan Juni ya. Saya ajak saudara untuk membuka Mazmur. Ya. Seperti tema yang saya sampaikan, yaitu 10. 10 jalan kebajikan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-15. Saudara, Mazmur itu getah hidup seseorang. Namanya aja Mas dan Mur. Ya. Ini adalah hasil dari sebuah perenungan, pengalaman hidup seseorang dengan Tuhan. Jadi kalau saudara nggak punya pengalaman, pergumulan, dan memenangkan pergumulan ini dengan Tuhan, saudara nggak punya Mas dan Mur. Untuk menghasilkan emas itu dari apa? Ditambang. Untuk menghasilkan mur itu minyak yang mahal itu dari getah, ya, getah pohon. Makanya kalau saudara ke Israel dan belum pernah ke Betania, saudara tidak pernah tahu, ya, pohon yang ditiris, yang meniriskan getahnya itu, dan itu yang dibuat menjadi minyak mur, saudara. Nah, saudara, Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Orang yang memiliki latar belakang unik. Karena apa? Dia mengalami penolakan dalam hidupnya oleh bapaknya dan ibunya sendiri. Dan dia lahir dari anak yang tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya. Ya, seringkali anak bungsu itu lahir karena kecelakaan. Kayak saudara yang anak-anak bungsu itu kadang-kadang kurang bisa mengucap syukur, ya. Karena apa? Kelahirannya saja sudah tertolak. Dan saudara-saudara yang punya anak pasti punya anak bungsu kan? Iya kan? Iya. Kalau satu yang namanya bungsu dan sulung. Sehingga seringkali anak bungsu itu merepotkan orang tuanya. Apa-apa yang diinginkan, inginnya dia apa? Ya. Jadi nuntut, saudara. Tetapi bersyukur Daud ini sejak kecil dia bertumbuh. Dan dalam tanda petik sekalipun awalnya itu sebuah bentuk, sebuah pembuangan. Tetapi di situ Tuhan mengajar dia tentang kesetiaan. Mengajar dia tentang menyelesaikan persoalan. Mengajar dia tentang tanggung jawab, saudara. Dia setia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Dia bertanggung jawab dari 2-3 ekor itu. Bahkan dia rela
mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan singa dan beruang. Kan banyak orang ini seringkali melarikan diri dari pelayanan hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini saudara. Tapi Daud ini, dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk 2-3 ekor domba. Lewat pengalaman itu, akhirnya dia punya legitimasi, punya legal standing ketika menghadapi Goliat. Dia berkata, singa dan beruang aku kalahkan. Apalagi engkau. Ya kan? Nah ini saudara. Seringkali saudara banyak orang melupakan atau melalaikan pengalaman-pengalaman kecil. Tanggung jawab itu menyepelekan sehingga ketika menghadapi persoalan yang lebih besar, padahal persoalan itu adalah pijakan untuk promosi seseorang. Persoalan itu adalah pijakan untuk promosi, untuk naik, saudara. Nah banyak orang gagal. Nah mari saudara belajar dari Daud ini. Ya ini tokoh legendaris dan dunia sekuler pun ya buku-buku sekuler itu menceritakan tentang kisah seorang Daud. Ya dia berkata Daud dan Goliat. Padahal dia membenci orang Israel banyak kan. Orang dunia itu nggak suka orang Yahudi. Tetapi kisah heroik Daud dan Goliat itu melegenda di seluruh penjuru dunia. Mari kita lihat saudara. Goal atau hasil akhir. Ini kalau kita akan mempengaruhi keputusan kita dari hari ke hari. Saya bacakan ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah pertanyaan-pertanyaan ini kan muncul dari sebuah pergumulan hidup pemazmur ini ketika dia berdoa kepada Tuhan. Makanya kan Alkitab menuliskan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Rumah duka itu akhir dari kesudahan setiap orang. Nah, dia membuat sebuah jembatan keledai. Ya, karena apa? Dia nggak ngerti. Muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan. Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Karena kalau berbicara tentang kemah ini saudara. Ya, ini bicara tentang tempat kudus. Siapa yang boleh tinggal di tempat kudusmu? Kalau hari ini siapa yang bisa menikmati hadiratmu? Kan banyak orang ke gereja tetapi tidak menikmati hadirat Tuhan. Ya rutinitas sajalah. Aku juga pergi nggak dapat apa, nggak bawa apa-apa, pulang nggak dapat apa-apa. Itu artinya tidak berada di tempat yang kudus. Ini kemah ini di dalam perjanjian lama kita kenal dengan tabernakel. Ya. Kalau saudara ibadah nggak dapat apa-apa, berarti saudara tidak masuk di ruang kudus. Berarti ada sesuatu yang salah. Makanya tadi kita akan koreksi. Ya. Kita akan mengkoreksi diri kita. Apa yang salah di dalam diri kita? Karena di dalam tabernakel itu yang pertama atau di tempat kudus itu ada tabut Tuhan. Kemudian yang kedua ada tutup pendamaian. Jadi kita ini diperdamaikan. Kalau di dalam bahasa perjanjian lama ini kan semua digambarkan dengan simbol-simbol yang jelas. Tapi di dalam perjanjian baru ini bicara tentang pendamaian. Saudara ketika masuk ya ibadah, saudara punya konflik yang belum selesai. Saudara enggak akan sulit. Saudara akan sulit menemukan. Karena masuk ruang Maha Kudus itu menemukan tutup pendamaian ini. Kita harus menyelesaikan. Ada konflik selesai. Ya. Kemudian ada kerub.
Dan yang keempat itu ada mezbah pembakaran ukupan dari emas. Ada korban yang dibakar. Kalau saudara ini mezbah pembakaran dari emas, mezbah pembakarannya dari emas, yang dipersembahkan mestinya lebih berharga daripada tempat pembakaran. Ada kemurnian hati, saudara. Motif. Kalau saudara ibadah karena daripada nganggur di rumah, saudara. Pak Albert mungkin dibawa aja kalau kalau ada batuk-batuk supaya yang lain tidak terganggu. Ya. Biar yang di bawah suruh ke atas. Gitu. Kemurnian ini saudara, emas. Kemudian ada buli-buli yang berisi mana. Dan yang keenam ada tongkat Harun. Tongkat itu tempat Harun itu kan kalau punya pengalaman itu dituliskan di tongkatnya, digambar di tongkat. Kalau ditanya ini gambar apa? Ada pengalaman hidup dengan Tuhan yang ditulis di situ. Ada kesaksian hidup. Seperti saudara ya, saudara punya luka. Saudara luka sudah sembuh tapi bisa menceritakan? Bisa. Kalau saudara memang bukan orang yang amnesia, yang lupa ingatan. Oh ini dulu saya ini karena waktu kecil itu suka ngambil makanan sebelum masak, saya dipukul pukul pakai ini muntu. Nah itu. Bisa ceritakan. Gitu. Ada tongkat Harun. Ada kisah yang tertulis. Kemudian ada sebuah kitab Taurat. Itu di tempat kudus. Ada kitab. Jadi yang keluar apa? Ada tertulis. Saudara lihat hidup Tuhan Yesus di Matius pasal yang ketiga itu kan. Keempat. Di situ dia ketika menghadapi pencobaan pasal 4 itu, dia berkata ada tertulis. Dia memahami betul isi kitab Taurat. Sehingga begitu ada tantangan, ada jebakan, dia bisa menghindari jebakan itu. Nah ini saudara, ini yang disebut kemahmu, tempat kudus. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Berada di hadiratnya, di gunung itu bicara tempat tinggi. Bisa memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Dan memang saudara, orang yang mau berada di tempat tinggi, itu ada banyak hal yang harus ditinggalkan. Karena ini bicara tentang tempat tinggi, hiding place. Hiding place, tempat di mana hadiratnya Tuhan dinyatakan. Nah mari kita melihat tentang goal saudara. Goalnya adalah berada di kemah Tuhan, di tabernakel. Goalnya adalah tempat gunung yang kudus. Kemudian di ayat yang kelima bagian terakhir itu, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Goalnya bukan hanya nanti saudara, atau menikmati hadirat Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang bisa menikmati hadirat Tuhan itu bisa dilihat wajahnya saja. Musa itu orang Israel begitu Musa turun dari gunung, ya wajahnya penuh dengan kemuliaan. Kasih lihat kiri kanan wajahnya penuh dengan apa? Penuh dengan tragedi atau kemuliaan. Jadi dilihat wajahnya, secara jasmaninya itu hanya bisa dilihat itu. Tetapi yang kedua saudara, kita lihat ya,
Dikatakan siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah. Orangnya apa? Konsisten, tidak goyah. Orangnya setia. Orangnya teguh. Tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi. Keputusan-keputusannya itu dihitung dengan matang. Orangnya tidak goyah. Banyak orang itu kan hari-hari ini seperti air di atas daun talas. Goyang sana, goyang sini. Kayak pohon pisang atau ilalang ya, diterpa angin. Kalau anginnya dari kanan dia roboh ke kiri. Kalau anginnya dari kiri roboh ke kanan. Gitu. Saudara, makanya anginnya sering dari atas langsung tercabut seakar-akarnya. Kenapa? Goyah. Gampang goyah. Jangan berpikir yang perutnya besar-besar itu nggak mudah goyah. Banyak kan kalau goyah itu menggoyahkan orang lain malahan. Karena goyahnya lebih kenceng kan. Akhirnya sebelahnya ikut goyah. Ini. Nah mari kita lihat saudara, ada 10 jalan kebajikan. Saudara mau lakukan atau enggak itu urusan saudara buat saya. Tetapi saudara, kalau saudara melakukan, saudara memiliki tiket untuk masuk di ruang kudusnya Tuhan. Karena di sini dikatakan boleh menumpang di kemahmu. Karena di sini dikatakan boleh diam di gunungmu yang kudus. Karena di sini dikatakan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Ini saudara. Jadi keputusan itu selalu ada pada saudara dan saya. Dan orang-orang yang tidak pernah membuat keputusan dalam hidupnya selalu akan jadi orang antik ketinggalan zaman. Ya, mari kita lihat saudara. Yang pertama, pertanyaan ini dia dijawab. Yang pertama yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ini sudah. Dia yang berlaku tidak bercela. Saudara, padahal Tuhan menuntut kita ini diciptakan, Tuhan punya tujuan kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita dipanggil Tuhan bukan tujuan untuk kaya, saudara. Apalagi kaya orang lain. Bukan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi tanggalkan tujuan saudara untuk kaya itu. Saudara kan berjerih payah, susah payah kalau tujuannya kaya. Tapi kejarlah keserupaan dengan Kristus itu. Karena apa? Ini saudara, kita dipanggil. Sehingga kita akan membuat sebuah keputusan. Hidup tidak bercela. Ya, dia yang berlaku tidak bercela. Laku, sebuah tindakan. Kegagalan masa lalu harus selesai hari ini. Saudara memutuskan untuk hari ini dan ke depan. Dan saudara tidak bisa hidup dengan kekuatan saudara sendiri. Kata tidak bercela. Karena ada banyak hukum yang tidak tertulis. Dan ada banyak etika yang tidak saudara hafal. Tapi kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara hidup intim dengan Roh Kudus, saudara akan dituntun. Karena apa? Hukum perjanjian baru ini berkata, Tuhan tuh menaruh di mana? Ya, menaruh di hati dan menuliskan di hati dan menaruh di dalam pikiran. Kita makanya kebergantungan dengan Tuhan itu yang akan membawa kita tidak berlaku cela. Yang berlaku tidak bercela. Nah kita seringkali menemukan, loh salahku apa kok? Gitu kan. Karena apa? Ini orang yang tidak sadar. Karena kebanyakan orang ini
tidak bisa sadar 100% tentang apa yang dia lakukan. Baik atau tidak baik, berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi Roh Kudus ini yang akan mengajar. Makanya saudara, ibadahlah yang benar. Kata kuncinya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Orang yang ibadah dengan benar, dia akan mengalami perubahan paradigma. Perubahan cara berpikirnya. Sehingga dia punya orientasi hidup, goal setting dalam hidupnya. Itu apa? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukan yang lumayan. Persembahan yang lumayan. Yang sempurna dong. Kenapa? Kalau kita berada di ruang Maha Kudus. Lowong tadi dikatakan apa? Buli. Mezbah pembakaran saja dari emas. Nah, kok persembahannya perunggu? Ya enggak matching dong. Kan gitu, saudara. Nah, makanya orang yang bisa mempersembahkan dengan baik, dengan orang yang bisa berkorban itu kalau orang berada di hadiratnya Tuhan. Ngerti dan menghargai hadirat Tuhan. Makanya saya selalu berkata ngasih free will. Orang itu kalau hatinya dijamah Tuhan, jangankan hartanya, nyawanya pun diberikan. Kalau orang hartanya ya susah. Jangan-jangan dia sendiri memang belum dipulihkan. Karena apa saudara? Perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus dengan hartanya, itu perempuan-perempuan yang sudah dilepaskan dari setan. Dilepaskan dari sakit penyakit. Orang susah kalau dia ini sendiri masih banyak penyakitan mau mempersembahkan korban dengan benar, susah. Apalagi masih diikat dengan roh-roh jahat di udara. Pasti ada kekhawatiran, ada takut, ada gentar. Ya. Nanti piye. Nah gitu. Itu kan kekhawatiran, saudara. Dan kedua, saudara, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Makanya kebenaran orang yang saudara, yang dipimpin oleh Tuhan karena dia tinggal di dalam hadiratnya itu, baik atau tidak baik waktunya, kebenaran itu disampaikan. Kan banyak orang masih sungkan, nggak enakan. Nanti dia tersinggung gimana? Nanti dia tidak mau berteman lagi gimana? Nah saudara, minta hikmat. Kebenaran itu disampaikan baik atau tidak baik waktunya. Karena apa? Penting sekali. Tapi sampaikan tepat waktu. Ya, kita kan butuh hikmat untuk mencari waktu yang baik. Untuk memberi teguran yang nyata pada seseorang. Karena apa? Yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Tidak ada motivasi yang lain supaya orang itu bertobat. Tuhan Yesus itu menyatakan kebenaran di bait suci. Ada penjual-penjual merpati. Ya, apalagi penukar-penukar uang. Dobrak-abrik semua. Dia tidak peduli orang itu mau komplain, mau ini. Kenapa? Dia nyatakan bahwa ini adalah bait suci. Bukan tempat berjual beli. Bukan tempat pertukaran uang, menukar uang. Tapi ini bait suci. Nah, kita harus berani tegas dengan hidup kita. Kalau saudara ngerti bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. Harus tegas. Berani berkata tidak, berani berkata ya untuk diri kita. Kita seringkali lebih senang berpihak kepada daging kita. Tapi coba katakan kebenaran dengan segenap hati. Karena ketika kebenaran itu disampaikan dengan segenap hati, kebenaran itu tidak berpihak kepada diri kita sendiri. Tidak berpihak kepada saudara kita. Tidak berpihak kepada orang lain, orang tua. Ya. Tidak berpihak. Kebenaran itu disampaikan. Sampaikan. Baik atau tidak baik waktu. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada tendensi. Yang ketiga saudara, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya.
Banyak orang belum tahu kejelasannya, ya, disebarkan. Hari ini kan sering kali postingan berantai menjadi namanya hoax. Menyebarkan, Pak, saya enggak menyebarkan dengan lidah saya, tapi dengan jari saya. Podo wae, saudara. Sekarang ini jangankan lidah, jari saja bisa berbicara, saudara. Makanya saudara hati-hati dengan jari saudara. Bisa bicara. Sekarang gampang, tinggal copy paste, kirim. Menyebarkan fitnah. Gak tahu kalau yang dari Sunda ini Bu Neneng bisa ngomong enggak fitnah. Karena orang Sunda itu enggak bisa ngomong TV sama fitnah. Aku enggak fitnah kok, gitu. Pakai fitnah, gitu. Bukan fitnah. Siapa bilang aku fitnah katanya. Yang ke berapa? 4. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Banyak saudara dengan temannya mengkhianati orang. Saudara contoh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu yang mengkhianati itu Yudas, saudara. Tiap hari makan dengan dia, ya. Yudas ini makan dipercaya keuangan, mengkhianati saudara, malah dijual Tuhan. Makanya banyak orang, lu salahku apa? Coba cek dengan teman saudara, saudara mengkhianati atau tidak, berbuat jahat atau tidak. Kalau berbuat jahat sudah selesaikan, karena kita penyelesaian itu 2 sisi, Tuhan dan sesama. Tapi jangan kita ini pikirnya menyelesaikan dengan orangnya dulu. Oh saudara, tidak akan selesai. Makanya kalau saudara orang lagi salah paham, tak biarin aja. Gitu. Tak biarkan aja. Biar dia bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Karena apa saudara? Orang itu kalau berkenan, musuh pun diperdamaikan. Jadi kalau saudara itu berkenan kepada Tuhan, tandanya musuh itu diperdamaikan. Tidak usah cari-cari musuh, tidak usah cari-cari perdamaian. Datangi, oh saudara cari saksi. Tidak selesai. Itu akan melukai. Sama seperti begini. Kalau saudara buka toko ya kan? Kemudian ada pembeli. Ya. Pembeli itu bahasa Jawanya ngutil, saudara. Atau gak bayar waktu beli. Saudara komplain dia, saudara. Dan memang saudara benar. Dan dia salah. Tapi saudara kehilangan satu pembeli ini. Akan jadi penjual ini sungkan nih. Gimana Pak, nanti kalau saya tagih dia pergi, malah nggak dibayar semuanya. Gitu. Jadi ya diamkan dulu aja. Biar getahnya tuh selesai dulu. Getahnya kering dulu. Jadi harus hikmat saudara. Kalau ya, saya percaya saudara itu pernah berbuat jahat terhadap temannya, tapi juga pernah dijahati teman saudara. Ya itulah hukum tabur tuai. Yang belum pernah dijahati temannya angkat tangan. Oh sudah semua. Yang pernah menjahati temannya saya. Semua ternyata. Waduh, luar biasa. Jadi hukumnya impas. Makanya kita tidak perlu menuntut keadilan. Ya, kita selesaikan dengan Tuhan. Banyak orang ini mau menyakitin orang, tapi kalau dia sendiri disakiti nuntut keadilan. Oh enggak ada. Di dunia ini semua pasti kalau ditanya, ya pernah nyakitin orang? Pernah. Ketika disakiti kepingnya dia apa? Ya enggak terima. Loh kenapa enggak terima? Bukankah Anda juga pernah menyakitin orang lain?
Coba kita bisa belajar dari kisah bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan sebuah konflik. Ketika ada imam atau ahli orang-orang Farisi membawa seorang yang kedapatan berbuat zina dibawa di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan ini kalau menurut hukum Musa ini ranjam batu gitu. Tuhan Yesus ada hukum yang tidak tertulis. Dia tulis dengan tangannya di tanah sama Tuhan Yesus. Ada lebih banyak hukum tidak tertulis yang tidak banyak orang tahu. Tuhan Yesus nulis di tanah. Dan lihat orang-orang yang membawa orang yang berbuat zina. Baik, barang siapa yang tidak berdosa, lempari batu dia lebih dulu. Tengok, kan tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Akhirnya satu pergi. Ini juga di dalam ini orang yang tidak berdosa orang yang berdosa satu pergi. Nah ini. Tidak tahu apa sedang membuang hajat atau kemana itu. Nah saudara, mari kita lihat yang ke berapa? 5. Dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Saudara, kalau saudara punya bangkai dilempar kemana? Banyak orang lempar ke kebun tetangga. Salahnya dia kok. Kecenderungan manusia itu melemparkan celah ke orang lain. Iki salah bojoku. Adam itu berkata, salahnya akhirnya dia nyalahkan apa? Kenapa Tuhan kan? Tuhan yang menaruh Hawa di sebelahnya. Menimpakan celah kepada tetangganya. Bahkan ada orang sengaja menjebak. Makanya hati-hati trap. Ya. Saya yang lalu saudara, waktu ada pil Walcott, saya diminta ngumpulin pendeta-pendeta dan ngajak makan siang. Oh saya enggak mau. Kenapa? Dunia ini ada hukum yang tidak tertulis. Tidak ada makan siang gratis. Saya enggak mau. Loh, mungkin teman-teman saya pendeta tidak tahu hukum itu. Tetapi saya tidak mau menimpakannya kepada mereka. Karena kalau saya mengajak mereka untuk mengikuti makan siang berarti dia harus memilih. Kenapa? Anda sudah makan masalahnya. Nah, banyak orang kan tidak paham tentang hukum yang tidak tertulis ini. Akhirnya saya minta makan malam. Karena kalau makan malam itu istilahnya ucapan syukur dan pesta. Nah di sini kan jarang orang ngajak makan malam. Coba saudara, ya kan? Kalau ulang tahun ya, syukuran rumah, malam aja. Saya pastikan tidak ada kantong kolektor yang beredar. Tapi kalau makan siang, itu pasti ada pengorbanan. Entah saudara korbankan waktu istirahat saudara, korbankan waktu kerja saudara. Ya. Makanya kalau nikah siang, urus itu tim musiknya. PK-nya berapa? Saya bilang gitu. Tidak ada, gratis. Kalau malam Pak, lah kalau malam karena ucapan syukur lebih banyak lagi. Nah saudara, saya tidak mau menimpakan kok. Tidak mau. Kenapa? Ini hukum yang tidak tertulis. Tidak ada makan siang gratis. Saya kalau diajak makan siang lihat-lihat orangnya, saudara. Ya betul, saya dari dulu tidak mau. Kemarin diajak makan siang malah kena 1 juta. Ya tidak apa-apa, memberkati kan.
Kemudian saudara, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hah? Oh ya. Yang kedua tadi belum ya. Tadi saya singgung. Adil itu begini. Yang adil itu tidak berpihak. Makanya dikatakan ada berapa? 7 selengkap senjata rohani. Yang pertama berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan. Adil itu jadi baju sirah. Baju sirah ini melindungi 5 organ tubuh vital. Makanya orang-orang yang tidak adil, itu serangan jantung, serangan-serangan itu mesti ketimpa. Coba pejabat-pejabat itu kan banyak kan serangannya ke situ kan. Dia tidak adil. Selalu orientasinya apa yang aku dapatkan dari proyek ini, dari proyek ini. Makanya kita seringkali mendengar orang serangan jantung. Tidak adil. Adil itu tidak berpihak. Entah itu pada diri sendiri, entah keluarganya, entah orang lain. Saya ketika saudara saya kena kasus hukum, saya dimintain iuran untuk bayar pengacara. Saya bilang, tujuannya apa pengacara itu? Kalau untuk membela kesalahannya saya tidak mau. Tapi untuk mendampingi supaya dia tidak dicederai, hak-haknya saya oke. Biar dia belajar, saya bilang gitu. Karena apa? Orang kalau lagi dapat masalah dan dia itu lari dari masalah, dia tidak pernah akan belajar bertanggung jawab. Dia akan jadi pengecut. Udah masuk penjara, biarin masuk penjara. Saya tidak mau membeli. Biar masuk penjara. Supaya belajar. Belajar apa yang dilakukan itu salah. Ada konsekuensi. Ada resikonya. Nah, saudara ini sikap adil. Kalau saudara adil, 5 organ tubuh vital saudara itu aman. Jantung, paru-paru. Kan orang yang gak adil itu bisa terengah-engah. Karena melindungi apa? Kebohongan. Karena berpihak kepada orangnya dalam tanda petik. Ini saudara. Makanya darahnya, jantung mompanya juga gak lancar kan. Orang itu kan apa? Karena berpihak. Makanya kalau saudara ingin sehat, bersikaplah adil. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena selebihnya dari si jahat. Bersikaplah adil. Kemudian yang keberapa ini? Ketujuh. Yang ke ayat 4 ya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara artinya begini saudara. Kita ini berpikir adil. Artinya kita ini juga berpikir rasional. Menggunakan akal budi. Memandang hina orang yang tersingkir ya tadi kan sama. Artinya apa? Dan memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Kita harus bisa menempatkan penghargaan itu memberikan kepada siapa? Banyak orang itu kompromi. Orang jelas-jelas dia ini orang yang yang bersalah. Dia harus ngalami dikarantina, ngalami yang namanya didisiplin, malah dibelani, saudara. Itu juga bukan sikap yang adil. Makanya seringkali ya banyak orang yang dididik sejak kecil dalam sikap kedua orang tuanya yang tidak adil, berpihak. Akhirnya apa? Dia tidak akan tumbuh menjadi orang yang dewasa. Tidak akan tumbuh menjadi orang yang bisa melihat masalah itu dengan benar. Secara proporsional. Ya. Saya akan ajak saudara untuk melihat terjemahan yang lain. Ya, bahasa Indonesia masa kini. Yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah, tetapi menghormati orang yang takwa. Nah ini. Jadi saudara memandang hina orang yang tersingkir. Dalam arti begini, kita harus
memperlakukan hal yang sama, harus sepakat dengan Tuhan. Orang ini kalau lagi didisiplin, kita yang harus sepakat. Makanya kan banyak orang tua itu didik anaknya nggak sepakat. Saya dengan istri saya sepakat sejak kecil. Saya kalau umpamanya anaknya lagi tak disiplin, ya istri saya kalau nggak tegel ya harus tidak lihat dengan mata. Nggak tega. Harus sepakat. Banyak orang gini, orang lagi didisiplin, contohnya nggak pelayanan. Dia salah paham sini, malah dirangkul, dibelain, ya memang begini. Ini orang nggak boleh begitu. Mari kita berdiri tegak. Ya. Kita ini harus orang yang lurus. Anak-anak ini kalau tidak dididik dengan disiplin, dengan benar, dia akan menjadi anak-anak yang serong. Dan memberikan penghargaan, ya, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Di situ. Jadi orang yang memang mempunyai hak untuk memperoleh penghargaan, ya dihargai. Tapi kalau memang orang itu perlu didisiplin, ya didisiplin. Jangan kasihan Pak, kasihan. Nah, saudara, tongkat itu boleh digunakan untuk memukul. Rotan itu, saudara. Kan perlu dipukul dengan rotan. Tapi kalau tidak pernah, anak ini tidak pernah mengalami di rotan, nah dia akan semau-maunya sendiri, saudara. Sehingga dia akan selalu salah paham seumur hidupnya. Karena kita seringkali ya, saya ini menemukan, ya, ini sudah level pelayan ya, itu salah paham. Saya itu selalu tidak ada urusan pribadi orang. Kalau saya lagi mendisiplin, itu karena apa? Kesalahannya, bukan pribadinya. Bisa membedakan antara pribadi orang dengan kesalahan orang. Di situ. Nah begitu dia salah paham, pergilah, saya bilang gitu. Tapi ketika ketemu biasa aja, saya nggak ada masalah pribadi. Karena apa? Dia tidak mau tidak mau dididik, ya itu urusan dia. Tapi secara pribadi saya tidak masalah. Selama ada di area otoritas saya punya hak untuk mendidik orang. Nah, yang ke berapa nih? 8. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Loh, banyak orang itu kan takutnya rugi. Saudara belajar menghargai janji. Sumpah walaupun rugi. Makanya ibadah itu kan dilatih tepat waktu. Nah, saudara nggak mau rugi yuk. Ya, rugi yuk kayak puji-pujian. Loh, memuji Tuhan kok dianggap rugi? Loh, nanti kalau aku firman aja baru masuk. Loh, ini belajar sesuatu, saudara. Karena hidup kita ini bukan untuk untung rugi, saudara. Kalau kita mengalami kerugian, percaya Tuhan sanggup ganti kok, saudara. Yang penting konsistensi, ini yang paling penting. Ini, saudara. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Saya dulu ada orang kasih mobil. Sudah saya BPKB-nya loh, saudara. Ditarik, saudara. Alasan, ya saya enggak apa-apa. Tapi karena apa? Dia yang akan rugi 2 tahun diranjang orang sakit, saudara. Ketika saya tengok, apakah saya mengingatkan? Enggak, saya. Ya, enggak. Saya juga enggak rugi mobilnya diambil. Lah sering kali ya saudara, orang itu milih cara berpikir untung rugi. Kalau seorang investor, bukan pedagang, kita ini mungkin investasi di sini hari ini mungkin belum mendapatkan keuntungan. Tapi dia akan berpikir next. Orang yang berpikir prinsip benar, itu berpikir untuk anak cucunya ke depan. Bukan hanya untuk hari ini dan hari esok saja.
hanya untuk makan hari ini dan hari esok. Kalau saudara berpikirnya pendek hanya untuk makan, minum, pakai, saudara. Lo burung-burung di udara aja Tuhan pelihara yang tidak menabur. Kok khawatir, saudara. Tapi ini 10 jalan kebajikan yang ditulis oleh Daud ini apa? Ini berbicara tentang langkah yang ke depan. Bagaimana boleh diam di rumah Tuhan. Berada di kemah. Di gunung yang kudus. Menikmati hadiratnya. Coba belajar, saudara. Kalau janji, ya kita ini manusia memang banyak kesalahan. Tetapi saudara mulai mengkritisi, perlu diperbaiki dari waktu ke waktu. Coba diperbaiki selangkah demi selangkah. Dengan Tuhan pasti bisa. Kecuali saudara mau meninggalkan Tuhan. Kenapa? Restitusi, bayar kembali. Kesalahan saudara ini ya selesai. Tuhan ngomong, sudah aku lunas bayar. Tapi saudara punya tindakan. Harus ada tindakan. Tindakan iman saudara. Kemudian yang ke-9 ya. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya. Makan riba ini apa sih saudara? Nah, di terjemahan. Ya. Dan meminjamkan uang tanpa bunga. Riba ini ada bunga. Pinjam aja sudah. Gitu. Anggap aja hilang sudah. Apa berikan aja. Wah lupa. Gitu. Yang ke-10 yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Kenapa saudara? Hakim-hakim itu di Indonesia ini umurnya pendek. Belum pensiun udah out. Ya. Karena makan suap. Saya seringkali mengamati para pejabat-pejabat di negeri ini. Itu bukan pejabatnya, anaknya. Ya. Anaknya yang saya amati. Kalau kualitasnya itu menurun berarti ada sesuatu yang salah dari generasi yang berikut, yang sebelumnya. Yang tidak disadari, ada perilaku yang tidak dia sadari. Karena apa? Kan air itu mengalir di tempat yang rendah. Orang ini berarti memberi makan anak-anaknya itu, memberi minum itu tidak dengan makanan yang sehat. Kalau saya lihat ya, saudara, di Amsal. Amsal ya, saudara. Nah, saya lupa kalimat kata kuncinya itu begini. Banyak orang itu memberi makan anak-anaknya itu menerima suap ya. Coba tak kasih kata kuncinya suap. Bentar, ya. Tiba-tiba aja sudah. Amsal 15 ayat 27. Nah, ini. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Karena dampak ya yang dimakan bagi keluarganya, anak istrinya itu dampaknya apa? Benar atau kacau? Memberi minum susu atau ipuh. Warnanya sama-sama, putih. Ipuh itu jenuh kalau zaman dulu, racun tadi. Racun bagi ikan. Sama-sama warnanya putih.
Kalau dalam bahasa lain apa? Nila. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi yang diberikan makanan, minuman yang diberikan bagi anak-anaknya, ini minumannya susu atau ipuh. Makanannya hasil dari keuntungan gelap atau hasil dari suap atau karena apa? Berkat. Dan bisa dilihat dari generasinya, saudara. Kalau saudara ya, lihat ya, orang ini kan tergantung makannya. Yang dia makan. Contohnya begini, orang-orang Eropa kenapa tinggi-tinggi kan? Karena mereka terbiasa makanan yang kalsium. Sama seperti sekarang orang Indonesia, Jepang ini kan kalsiumnya ya banyak sekarang tinggi-tinggi, tidak seperti orang zaman dulu yang kekurangan kalsium. Tergantung makanan, pengaruh. Nah, saudara ini dikasih makan apa? Itu akan mempengaruhi hidup saudara. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak pernah makan firman, saudara. Loh, saudara akan makan apa? Makan kata orang. Kata orang begini, makan kata orang pintar karena saudara bodoh. Ya kan? Oh, pernah saudara. Kapan ya? Ini kan banyak yang orang itu cari orang pintar. Itu menunjukkan kebodohannya kalau orang cari orang pintar. Jadi saudara perhatikan yang saudara makan ini. Kalau saudara makan makanan yang tidak sehat, ya hasil ini kan hasil, contohnya kan, makanya kan saya sering kali bilang, saya ini mengamati anak-anaknya pejabat. Karena dia itu, anak ini kan makan bapaknya, dia makan dari hasil suap atau makan karena berkat. Banyak anak-anak orang Kristen juga sama. Ini dikasih ipoh atau susu. Pasti kalau dikasih ipoh, sebentar aja sudah gadget-gadget sudah. Tapi susu itu menyegarkan. Ini. Yang ke-10 ini yang dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang bersalah. Makanya kan saudara kita perlu berdoa sawat buat orang-orang yang berada di yudikatif. Karena di Indonesia ini kan contohnya orang korupsi sekian banyak kan. Ya. Setelah itu di sidang hanya berapa tahun begitu. Nanti potong tanam, sebentar keluar. Itu udah main untung rugi. Udahlah sekian untung lah, masuk di penjaranya sekian gitu. Makanya berdoa untuk legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu rentan sudah daerah-daerah yang ambigu, abu-abu. Makanya kita ini dipanggil untuk berdoa syafaat. Tidak untuk terjun di politik praktis. Itu ada bagiannya orang-orang Kristen yang memang talentanya di situ. Makanya mari saudara, ada 10 jalan kebajikan ini. Saudara nanti sampai hafal. Nanti akhir tahun saya kasih hadiah kalau sudah hafal 10. Tapi yang paling penting dilakukan, amin. Nah ini. Nanti saudara akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mulutnya tidak akan goyah. Kan orang kena stroke itu kan mulutnya goyah. Kenapa? Ngomongnya nggak pernah pakem masalahnya. Goyah. Goyah airnya. Sana sini, sana sini. Mari kita teguh. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian tadi ya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat
takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Angkat pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Yes. Menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama berkata, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. Imasili, imasu, inama sandara ramasu. Imikia lama sande.
percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama katakan, ku tetapkan hatiku. Mari yang mau percaya, angkat tanganmu. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Saudara, percaya Yesus itu anugerah. Tapi mau hidup di jalan-jalan yang Tuhan Yesus tetapkan itu juga anugerah. Mari mintalah anugerah, karena kita bukan dipanggil hanya untuk memulai, tetapi kita dipanggil untuk menyelesaikannya sampai garis akhir. Setiap hari perlu anugerah, setiap saat berbutuh anugerah. Haleluya. Mari, seberapa banyak yang memerlukan anugerah Tuhan? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mulai sembah Tuhan. Haleluya. Sinikiana maya sinikina maso. Kami perlu anugerah Tuhan untuk hidup di dalam Engkau. Imisinamo. Ibitikia lama-lama sinikina maso. Mari mulai sembah Tuhan, sembah. Masuk ruang Maha Kudus, masuk naik ke gunungnya yang kudus. Haleluya. Menyatakan limpahkan bagi kami. Haleluya. Tuhan, kami perlu anugerah-Mu hari ini, supaya kami hidup di dalam kebajikan, menyebarkan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik bagi semua orang, menyatakan shalom dan kemerdekaan bagi semua yang terikat terbelenggu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar kami dalam anugerah-Mu ya Tuhan, boleh berjalan di jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu setiap waktu, setiap saat. Bahkan lebih dari itu, kaki kami tidak goyah, lutut kami tidak goyah, tetapi kami percaya bahwa kalau Tuhan beserta dengan kami, maka musuh pun itu diperdamaikan dengan kami. Terima kasih Bapa yang memberkati setiap orang di sekitar kami, memberkati tetangga kiri kanan kami, memberkati generasi ke generasi, anak-anak, remaja, orang-orang tua. Biar hari-hari ini apa yang Tuhan janjikan itu digenapi, sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi kami Tuhan mau hidup dalam anugerah-Mu, untuk hidup benar, untuk hidup sesuai dengan cara-Mu Tuhan, bukan dengan kebenaran kami sendiri, tetapi hidup dituntun oleh firman-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya. Setia harapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku sepenuhnya. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari semua angkat tangan katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku tersepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami terima kemenangan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh, lemah kuat kembali. Tidak ada lagi yang pintu tertutup dan semua jalan terbuka. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami terus memperjuangkan negeri ini di hadapan Tuhan. Untuk para pemimpin negeri ini, baik pejabat-pejabat yang ada di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tuhan memberkati, berikan roh yang takut akan Tuhan. Dan juga tidak lupa berdiri bagi kota kami Magelang, berdoa untuk para pejabat TNI, Polri, wali kota dan juga staf dan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan, dan juga bupati, wakil bupati dan seluruh jajarannya. Dan tidak lupa kami berdoa buat Jawa Tengah Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Karena dari Jawa Tengah ini akan lahir para misionaris, penggerak-penggerak doa, raja-raja yang akan mengulurkan tangan bagi pekerjaan misi dan kebangunan rohani pasti akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk panggilan-Mu menjadi rumah doa, rumah mujizat, dan rumah kabar baik bagi semua orang. Dan sebelum kami pulang, Tuhan berkati kami, sehingga kami jadi orang-orang yang kuat untuk menaburkan benih, kuat untuk menjadi diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya saudara ini kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah buktikan dengan darah yang dicurahkannya bagimu, sehingga segala berkat yang Dia janjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan.
Jangan seorang pun menjadi takut, gentar, atau khawatir. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya siap diberkati dan menjadi berkat. Sama-sama berkata, amin.